sunnah yang berikutnya adalah panjangnya 1 jengkal. Kalau gimana? Kalau kurang, ya kurang tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih. Kalau lebih tidak sunnah. Jadi panjang maksimal saat awal kamu pakai adalah 1 jengkal. Tentu kalau kamu pakai terus kan berkurang tuh. Panjang minimal adalah 4 atau 5 jari. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Kemarin sudah dibahas mengenai sunnah-sunnah di dalam wudhu. Salah satunya adalah bersiwak. Oke, hari ini kita bahas lebih lengkap pembahasan mengenai siwak saja gitu. Jadi proses pemakaian dari awal sampai akhir, sunnahnya itu bagaimana? Pahami? Cuma sebelumnya saya jawab dulu pertanyaan 1. Kemarin juga kita bahas mengenai penghasilan dari hasil zina itu adalah hukumnya haram. Terus ada yang bertanya bagaimana kalau tidak ditahu wanita itu wanita penzina yang penghasilannya dari hasil zina. Maka kalau tidak ditahu ya hukum aslinya itu adalah halal. Kalau tidak ditahu. Begitu pula kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu hukumnya aslinya halal, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Kalau dipastikan dia adalah seorang penzina dan uangnya itu betul-betul dari hasil zina, baru hukumnya adalah haram uangnya itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan khusus mengenai sunnah dalam sunnah dalam siwak. Kemarin sunnah-sunnah dalam berwudu. Sekarang sunnah-sunnah dalam bersiwak. Yang pertama adalah saat bersiwak itu, karena siwak adalah perkara yang bagus, maka membaca bismillah sebelum memulai bersiwak. Yang kedua adalah memegang siwak dengan menggunakan tangan kanan. Mana siwak? Itu arif. Tangan kanan. Kenapa? Karena alasannya karena jauhnya tangan kanan dari menyentuh dengan kotoran. Jadi kalau siwak dipegang begini, dia tidak menyentuh itu kotoran-kotoran yang keluar dari mulut. Yang kena hanya siwak saja gitu. Yang berikutnya lagi adalah membasuh sebelum memakai kalau kotor. Kalau tidak perlu. Yang berikutnya lagi adalah meletakkan siwak setelah dipakai di telinga sebelah kiri. Ada kacamata ya. Kayak bapak tukang itu biasanya. Misalnya habis pakai, taruh di sini. Kalau yang pertama itu taruhnya di sini telinga kiri. Kalau tidak bisa, maka letakkan di atas bumi yang bersih dalam keadaan berdiri seperti ini. Jadi jangan ditaruh gini. Taruhnya begini. Taruh di gelas atau taruh di
dinding. Halnya begini. Yang berikutnya lagi, sebelum diletakkan tadi di telinga ataupun di atas, taruh di gelas dalam keadaan berdiri atau di dinding, jelas tempat yang suci dan tempat yang tinggi, jangan di tempat kaki kamu berpijak. Sebelum diletakkan maka dicuci dulu, dicuci baru disimpan. Yang berikutnya adalah jangan kalau sudah pakai di sini, jangan lagi pakai di sini. Jangan dua-dua gitu. Sini lagi, situ besoknya pakai sini lagi. Jadi sunnahnya satu arah saja, satu arah saja. Kemudian cara memegangnya kita sudah jelaskan sebelumnya. 3 jari di atas. Jadi ibu jari dengan jari kelingking di depan begini. Di belakang atau depan nih? Pokoknya beginilah. Baru 3 jari manis, jari tengah, jari telunjuk di ini. Paham tidak? Kemudian sunnah yang berikutnya adalah panjangnya 1 jengkal. Kalau gimana? Kalau kurang, ya kurang tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih. Kalau lebih tidak sunnah. Jadi panjang maksimal saat awal kamu pakai adalah 1 jengkal. Tentu kalau kamu pakai terus kan berkurang tuh. Panjang minimal adalah 4 atau 5 jari. Paham tidak? Jadi kalau sudah begini, jangan lagi irit. Masih bisa dipakai ini. Tidak. Kalau sudah begini, jangan dipakai lagi, beli yang baru. Paham tidak? Jadi saya ulangi, panjang maksimal 1 jengkal. Saat awal kamu pakai, kurang boleh. Pendek maksimal adalah 5 atau 4 jari. Kalau sudah 5-4 jari, dikemanakan itu siwak? Ya sunnahnya tidak dibuang. Sunnah berikutnya adalah ditanam dalam keadaan berdiri. Tanam dalam keadaan berdiri, kasih berdiri seperti ini. Ini tempat kamu pakai toh? Kan ditanamnya berdiri begini. Yang berikutnya lagi, sunnah yang berikutnya adalah jangan diisap. Jangan begitu. Paham dia? Jadi pakai saja. Yang berikutnya lagi, saat kamu mau pakai siwak, sebagaimana sudah dijelaskan di sunnah-sunnah dalam berwudu itu adalah sebelum bersiwak, saat bersiwak adalah niat. Saya niat siwak sunnatan lillahi ta'ala. Seperti itu. Cara memakainya sudah dijelaskan dalam bab wudu. Coba kita ulang lagi. Jadi pakainya saya ulang lagi. Di sini dari belakang kanan tarik. Kalau tidak kotor langsung pakai saja 3 kali. Tapi kalau kotor setelah dipakai dicuci dulu. Kali kedua luar dalam ya. Kanan luar dalam. Tarik dari belakang ke depan. Cuci lagi kali ketiga. Gitu sama. Cuci lagi baru dari sini. 1. Jadi pakai dihitung 1 kali. Cuci lagi. Luar dalam. Cuci lagi. Cuci lah. Selesai. Lidah. Lidah.
langit-langit. Ini bagus kalau lidah sering disiwak, maka nanti enak dalam membaca Quran. Lidahnya jadi ringan. Kemudian sering siwak lidah itu, nanti otaknya jadi cerdas. Otaknya jadi kuat ingatan. Yang berikutnya adalah ingat melebar, bukan memanjang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sampaikan dalam sunnah-sunnah wudhu itu. Idza staktum fastaku arodon. Fastaku arodon. Kalau kamu bersiwak, maka siwaklah melebar. Idza staktum fastaku arodon. Paham tidak? Begini makruh. Memanjang selain lidah. Paham tidak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua saya ulangi lagi. Satu dari sini keluar dalam. Kamu cuci. Ini sudah satu kali dari sini. Di sini juga sudah satu kali luar dalam cuci. Kembali lagi di sini kali kedua di bagian kanan. Luar dalam cuci. Kamu selesaikan di sini. Kali kedua yang kiri luar dalam cuci. Kali ketiga yang kiri cuci. Baru terakhir di kanan. Jadi genap. Di sini 3 kali, di sini 3 kali. Memulai dari kanan, berakhir di kanan. Paham tidak? Itulah sekilas mengenai sunnah-sunnah dalam bersiwak. Penting bagi pecinta siwak untuk mengetahuinya. Supaya dalam bersiwak, namanya siwak kan satu sunnah tersendiri. Di dalam sunnah itu, satu sunnah itu ada banyak sunnah. Jadi kalau satu amal adalah amal sunnah, terus diamalkan dengan cara sunnah, pahalanya berlipat-lipat ganda gitu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.